AHY telah mengambil keputusan yang fatal. Lama-lama, penampilan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sungguh sangat membosankan. Lama-lama gaya AHY berbicara tidak beda dengan Anies Baswedan. Dalam politik, sekotor-kotornya politik, tetap hal yang nyata itu diperlukan. Politik memang membutuhkan orang yang jago berbicara, berorasi, berdebat, tapi tidak berdiskusi, apalagi rapat. Dan judulnya harus jelas. AHY dan Anies Baswedan ini kalau ngomong ibarat artikel atau berita yang clickbait. Judulnya apa? Isinya apa? Tapi saya tidak akan membicarakan Anies Baswedan. Kita semua sudah tahulah, dia sekarang lagi menikmati masa lemdaknya. Kita cukup memperhatikan saja. Dalam kurang dari 30 hari ini, beberapa keputusan akan Anies buat sebelum detik terakhir masa jabatannya. Sementara AHY, saya jujur bingung sama langkah strategi Partai Demokrat ini. Saya jadi penasaran, siapa yang menjadi main makernya atau konsultan politiknya? Mengapa mereka masih percaya kalau AHY bisa dijadikan ujung tombak partai? Karena apapun yang dilakukan AHY, rakyat bisa melihat kalau AHY itu tak ubahnya seperti maskotnya Partai Demokrat. Orang hanya melihat AHY itu anaknya SBY. Keeksistensian AHY di dalam Partai Demokrat sendiri ibarat anak yang lahir dari batu. Ujuk-ujuk ada dan langsung besar. AHY tidak mengalami proses bertumbuh. Dibandingkan adiknya, eksistensi Ibas jauh lebih berproses dalam tubuh Partai Demokrat. Cuma karena Ibas terlalu banyak celah yang bisa diserang lawan, maka dimunculkanlah AHY sebagai estafet SBY. Tapi sebelum adanya kejadian pencidukan sederetan tokoh-tokoh Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi, nama AHY tak pernah terdengar. Bahkan banyak orang tidak tahu kalau SBY punya anak yang namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Apa yang sebenarnya sedang SBY lakukan dan usahakan? Mau menyaingi Megawati yang memupuk anaknya, Puan Maharani, yang disiapkan untuk menjadi suksesor dia one day sebagai Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya kasih tahu ya Pak SBY, Anda sudah mengambil langkah yang salah. Seandainya Anda memupuk Ibas dengan pupuk yang baik dan dipupuki dengan benar, hari ini Ibas sudah berdiri membawa tak hanya bendera partai, tapi juga memiliki sejarah dan pencapaian partai. Karena Ibas ada menjadi saksi dan ikut berperan di setiap sepak terjang partai. Sementara AHY hanya bisa mendengar semua keseruan cerita tanpa merasakan keberhasilan, kepuasan, kekecewaan, kelicikan, dan semua asa yang dilahirkan oleh setiap kejadian. Dengan Ibas, Partai Demokrat berpeluang menjadi partai yang lebih besar lagi, dan bahkan Ibas berpeluang menjadi the next Indonesian President. Tapi dengan AHY, apa yang dia punya selain silsilah keluarga? Hanya bisa membawa bendera. AHY tak akan pernah bisa mewujudkan impian untuk mempertahankan Partai Demokrat sebagai partai politik besar. Mau menjadi capres, AHY sama sekali tak berpeluang. Karena modal dia hanya menceritakan ulang sejarah Partai Demokrat yang tidak bagus-bagus amat itu. Apa yang rakyat Indonesia lihat sekarang terhadap AHY dan Partai Demokrat tak ubahnya seperti melihat partai pencela. Kerjaannya mencela terus presiden pengganti SBY. Padahal sebagai sosok baru yang dimunculkan di posisi puncak partai,
AHY sedianya bisa menjadi sosok pembawa perubahan yang mengubah wajah Partai Demokrat, yang dikenal sebagai pembentang permusuhan dan persaingan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. SBY telah mengambil keputusan yang fatal dalam menempatkan AHY di tubuh partai. Gue kok jadi terdengar seperti Anies Baswedan. Hahaha. Keborokan Partai Demokrat tidak lepas dari andil Ibas sebagai anak ketua umum partai. Sosok Ibas yang lepas dari jerat hukum korupsi proyek Hambalang dan lain-lain yang membuat Partai Demokrat kehilangan kredibilitas dan integritas. Soal SBY yang gagal membangun negara secara maksimal sebenarnya tidak menjadi soal, karena sebelum SBY menjadi presiden, presiden-presiden lain juga tidak ada yang berhasil membangun Indonesia. Munculnya wajah baru AHY seharusnya menjadi momentum untuk memunculkan wajah baru partai. Sayang, SBY terlalu mementingkan dirinya sendiri. SBY tidak memberi kesempatan pada AHY untuk ground up on his way. SBY seakan menyerahkan Partai Demokrat pada AHY tanpa kepercayaan. SBY menempatkan AHY sebagai ketua umum partai, sebenarnya hanya untuk menjadi penyambung lidah SBY sendiri. Pidato AHY di Rapimnas Partai Demokrat adalah bukti bagaimana dari awal sampai akhir AHY hanya ngoceh soal SBY dan pencapaian SBY di masa lalu. AHY tidak sedikit pun membicarakan dirinya sendiri. Seharusnya SBY sadar bahwa AHY tak bisa dipaksakan untuk merubah fakta sejarah. Yang lalu seharusnya dibiarkan berlalu. AHY adalah wajah baru, darah baru, yang seharusnya bisa menampilkan wajah partai yang baru. Waktu saya melihat AHY makan dengan Gibran yang disuguhi gudeg dan bubur nasi, saya sangat senang melihatnya. Walaupun kunjungan AHY ke Gibran bukanlah kunjungan politis, tapi sejenak saya berpikir, AHY dengan Partai Demokratnya bisa menjadi harapan bangsa dalam menghadapi lawan yang ingin menggoyang kestabilan nasional. Jika saja setelah makan siang dengan Gibran, AHY juga sowan pada Puan Maharani, lalu berhenti berbicara soal masa lalu SBY, mungkin kita benar-benar akan menyaksikan kelahiran kembali Partai Demokrat yang baru. Di tangan AHY, Partai Demokrat tak lagi dikait-kaitkan dengan perseteruan SBY dan Megawati, bahkan tak lagi dikait-kaitkan dengan kasus korupsi Hambalang. Visi dan misi AHY atas Partai Demokrat adalah melahirkan Partai Demokrat baru. Tapi itulah SBY, bukannya membentuk anak menjadi manusia seutuhnya. Ini malah membentuk anak menjadi manusia setengah SBY.